ini nggak ada guru honorernya. Kemudian di sini masih ada kebutuhan 2, yaitu guru kelas 4 ini masih kosong, guru kelas 5 ini masih kosong. Penempatan P3K guru tahun 2023 akan didasarkan dari urutan pemenang, dimulai dari pelamar prioritas, kemudian THK 2, kemudian guru honorer, dan juga sisanya untuk pelamar umum. Di sini nanti dari semua kategori pelamar bisa jadi kita itu akan ditempatkan pada sekolah induk, bisa jadi juga kita akan ditempatkan pada sekolah non induk, teman-teman. Pada video ini kita akan melakukan pembahasan, yaitu kira-kira seperti apa alur dan juga mekanisme penentuan sekolah penempatan P3K guru tahun 2023 untuk teman-teman penempatan pelamar kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum. Kira-kira bagaimanakah alur dan mekanismenya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk flashback sebentar ya, yaitu membandingkan antara penempatan dan juga formasi untuk P3K guru tahun 2023 dengan P3K guru pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Nah, di sini perbedaan formasi dan juga sekolah penempatan P3K guru ini adalah kalau misalkan di tahun 2021 kemarin. Nah, di sana itu seluruh formasi itu berada pada sekolah penempatan. Jadi langsung by nama sekolah gitu ya untuk formasinya. Kemudian penempatan itu adalah sesuai dengan formasi yang dilamar. Nah, di sana itu kemarin ada seleksi tahap 1, kemudian ada juga seleksi tahap 2 yang mempertimbangkan yaitu antara guru induk dan juga guru non induk. Nah, selanjutnya ketika itu untuk penempatan itu mengikuti pemenang ya, bisa jadi ditempatkan di sekolah induk maupun juga ditempatkan di sekolah non induk. Jadi proteksi untuk di tahun 2021 itu sangat kentara sekali, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita tengok yaitu di tahun 2022. Nah, pada seleksi P3K guru tahun 2022 itu formasi itu semuanya sudah berada pada sekolah penempatan. Artinya kalau misalkan di sekolah saya itu tertera nama yaitu formasi kebutuhannya apa, maka saya bisa melamar di sana dan juga bisa ditempatkan di sana. Nah, namun ketika itu penempatan itu tidak sesuai dengan formasi yang dilamar ya terkadang. Nah, dikarenakan saya mengikuti seleksi ini sesama dari guru honorer ikut seleksi meskipun di sekolahnya itu enggak ada formasi, maka ketika kita itu menjadi pemenang, maka formasi itu bisa ditarik. Dikarenakan ketika itu penempatan itu mengikuti pemenang ya, ada mekanisme penyesuaian formasi. Ini juga sebenarnya untuk melindungi guru induk dari sekolah induknya supaya enggak tergeser ya. Dan formasinya itulah yang ditarik ke pemenangnya, teman-teman. Dan kalau misalkan di tahun 2023 pada seleksi P3K guru 2023, maka di sini seluruh formasi itu berada pada dinas pendidikan. Jadi untuk formasi itu seluruhnya berada di dinas pendidikan, tidak lagi pada sekolah-sekolah yang nanti akan dijadikan penempatan. Dan di sini nanti untuk seleksi P3K guru tahun 2023 setelah seluruh formasi itu berada pada sekolah penempatan ya. Nah, di sini untuk formasi itu didistribusikan ke sekolah penempatan berdasarkan dari urutan pemenang, teman-teman. Jadi di sini nanti berdasarkan dari urutan pemenang, setelah teman-teman seluruh kategori guru honorer itu mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus P1 itu kan langsung penempatan. Nah, pada tanggal pengumuman ini teman-teman langsung penempatan diurutkan ya. Yang mana urutannya itu adalah distribusi formasi dimulai dari pelamar prioritas atau teman-teman yang sudah lulus passing grade dari peringkat terbaik dulu. Kemudian sisa formasi akan diberikan kepada teman-teman THK 2, kemudian kepada guru honorer sekolah negeri, kemudian kepada teman-teman pelamar umum. Jadi di sini untuk seleksi P3K guru 2023 ini adalah seluruh formasi berada pada dinas pendidikan. Dan formasi itu didistribusikan ke sekolah penempatan berdasarkan dari urutan pemenang ya. Urutan pemenang di sini dikategorikan yang pertama dari urutan prioritas dulu. Dari prioritas 1 dulu, kalau udah habis langsung P2, P3 dan P4. Kemudian dari sesama prioritas itu di ranking berdasarkan juga dari jumlah kebutuhan pada mapel yang sama, teman-teman. Nah, misalkan saja di sini ada sebuah data ya, yaitu perolehan
para pelamar, yaitu pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi di peroleh data seperti ini. Misalkan di sini untuk guru PJOK itu jumlah formasi ada 40. Kemudian THK2 ini ada 1, kemudian guru non-ASN ada 2, kemudian di sini ada 4 lulusan PPG dan juga dari swasta ini ada 15. Nah, untuk sekolah penempatannya ini nanti bagaimana? Tentunya bisa jadi kita ditempatkan di sekolah kita maupun juga di sekolah non-induk ya. Kemudian di sini kita ambil contoh untuk yang guru kelas ini ada 82. Kemudian THK2 ada 1, kemudian guru non-ASN ada 20, kemudian pelamar kebutuhan umum ini ada 61. Maka dengan demikian kalau misalkan kita berbicara tentang penempatan ini adalah seluruh formasi. Jadi seluruh formasi PJOK 40, matematika 5, bahasa Indo ada 7, guru PAI ada 3, guru kelas ada 82. Ini seluruhnya pada dinas pendidikan semua ya. Nah, setelah teman-teman mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, entah itu mekanisme penempatan maupun juga mekanisme dengan cat BKN, maka diurutkan perolehan nilai yang tertinggi. Maka kita akan ditempatkan pada sekolah-sekolah yang didistribusikan dari formasi yang ada di dinas pendidikan ini. Nah, katakanlah misalkan di sini ada contoh yang seperti ini. Misalkan pada suatu sekolah di sini ada 2 orang pelamar. Nah, di sini di suatu sekolah ini ada 2 orang pelamar, yang mana di sini misalkan katakanlah ini adalah sekolah A gitu ya. Nah, sekolah A ini ada 2 orang pelamar, yang satu ini adalah P1, kemudian satunya ini ada P3. Nah, dikarenakan ini sama-sama ijazahnya PGSD ya. Nah, sama-sama kebutuhan khusus, sama-sama S1 PGSD. Maka di sini dikarenakan kebutuhan, nah formasi itu yang di dinas pendidikan ini dikarenakan kebutuhan pada sekolah ini hanya ada 1, maka di sini nanti ya 1 yang ditempatkan pada sekolah induk ini. Jadi sesuai dengan urutan antara P1 dengan P3, P1 itu posisinya pada di sini, misalkan adalah yang ini guru non ASN P1, P3 itu adalah yang di sini yaitu guru non ASN dari kebutuhan khusus non atau yang tidak lulus passing grade. Nah, maka di sini nanti teman-teman P1 inilah dari segi urutan ya, urutan pemenang pertama itu dari pelamar prioritas, maka P1 inilah yang nanti akan menempati di sekolah induk ini. Nah, selanjutnya untuk P3 ini bagaimana? Nah, P3 ini nanti mengikuti seleksi menggunakan CAT ya, menggunakan cat BKN dengan materi tes situasi kerja sederhana. Kalau misalkan dia ini kan posisinya P3 itu berarti di sini dari urutan pemenang. Nah, ini nanti akan di-ranking yaitu sekabupaten teman atau seprovinsi atau mungkin juga sekota madya, itu tergantung dari instansinya itu lingkupnya mana. Nah, di sini untuk P3 itu tidak ada passing grade, maka nanti akan diurutkan berdasarkan dari peringkat terbaik dari sisa kuota formasi yang ada. Maka dia nanti meskipun nggak bisa ditempatkan di sekolah induk, maka yang P3 ini akan bisa ditempatkan pada sekolah lain yang masih terdapat kebutuhan. Katakanlah di sini ada sekolah B. Nah, di sini ada sekolah B. Ini nggak ada guru honorernya. Kemudian di sini masih ada kebutuhan 2, yaitu guru kelas 4 ini masih kosong, guru kelas 5 ini masih kosong. Maka P3 ini dia kalah perankingan di sekolahnya sendiri, maka dia ditempatkan pada sekolah lain di kelas 4 pada sekolah B. Kemudian yang kelas 5 gimana? Ya nanti akan ditempati oleh guru dari luar. Kalau misalkan di dalam ini nggak ada guru honorernya. Namun kalau misalkan di dalam sekolah B itu ada guru honorer yang tidak lulus misalkan, asalkan dia itu ijazahnya linear dengan formasi jabatan di kelas 5 misalkan guru kelas, maka nggak akan ditempati. Nanti akan diikutkan dalam formasi di tahun berikutnya. Itulah untuk alur dan mekanisme seleksi untuk penempatan P3K Guru 2023 bersama penggambarannya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semua ini lulus ya pada seleksi P3K Guru tahun 2023 ini.